Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut, yaitu Pak Mada Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenankan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 Fisika kelas A 2022 akan mempresentasikan hasil kerja saya, itu simulasi mobile control dengan memanfaatkan driver dual bridge L2 dan 3D. Sebelumnya ada beberapa komponen yang akan digunakan pada rangkaian ini. Yang pertama dan yang terpenting yaitu adalah microcontroller Arduino Uno secara spesifik, di mana ia proses program yang bisa menjalankan setiap logika, setiap input dan output yang diberikan. Kemudian salah satu yang terpenting dalam rangkaian ini yaitu driver L293D ini, H-Grid Motor Driver L293D, yang berfungsi untuk menggerakkan dua buah motor DC atau gearbox rangkaian. Maksudnya itu berfungsi sebagai mobil itu sendiri. Kemudian input daya selanjutnya yaitu ada baterai 6 volt. Di sini ada 6 volt ya di seri. Kemudian dihubungkan ke breadboard. Kemudian motor ini sendiri setidaknya ada 16 pin, di mana bagian sini adalah pin power. Di sini adalah pin enable. Enable ini sendiri, enable 1 2 terhubung kepada pin PWM flash, dan enable 3 dan 4 terhubung pada PWM 10. Fungsi PWM di sini yaitu pulse width modulation, di mana kita bisa mengatur seberapa tinggi atau kecilnya lebar pulsa, yang mana berpengaruh pada kecepatan gerakan motor itu sendiri. Kemudian setelah itu kita akan mengidentifikasi lagi pin yang terhubung dan digunakan ini. Pin input 1 terhubung dengan pin 13, pin digital 13 pada Arduino. Kemudian pin output 1 akan terhubung dengan bagian positif dari motor DC atau gearbox. Di sini kita menggunakan motor DC. Kemudian bagian sini itu bisa diputar-balikan dengan catatan kita harus menyesuaikan dengan kode program agar sesuai dengan pergerakan motor DC itu sendiri. Kemudian pada bagian pin ini ada dua ground. Ground ini akan terhubung dengan ground baterai dan ground Arduino sebagai referensi daripada tegangan yang masuk ini agar bisa mengalihkan arus juga dengan baik. Kemudian di sini ada pin output 2 yang terhubung dengan salah satu terminal lainnya di motor DC itu sendiri. Selanjutnya ada pin input 2. Pin input 2 ini dihubungkan dengan pin digital 12 pada Arduino Uno. Dan terakhir ini adalah pin power seperti yang tadi sudah dijelaskan, terhubung dengan sumber tegangan, di mana sumber tegangannya itu adalah baterai 6 volt. Kemudian kita lanjut ke sisi kanan. Di sini ada pin power 1 akan motor bagian sini dengan suplai tegangan yaitu baterai 6 volt juga. Selanjutnya ada pin input 4. Input 4 ini terhubung dengan pin PWM digital PWM 9. Kemudian pin digital
digital PWM ini memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa mengatur lebar pulsa yang berpengaruh pada kecepatan gerakan daripada motor DC itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pin output 4 dan di sini ada pin output 3 yang terhubung dengan kedua terminal pada motor DC bagian lain. Hal ini bisa divariasikan dengan meletakkan terminal yang dibulak-balik, dengan catatan kita perlu menyesuaikan lagi dengan kode program yang kita susun. Selanjutnya ada dua ground di sini. Ground ini terhubung dengan bagian motor DC bagian kanan yang sama juga menjadi reference daripada tiga itu sendiri, sehingga ada aliran daripada muatan yang bisa menggerakkan motor DC ini. Selanjutnya ada pin input 3 yang terhubung dengan pin input 3 ini terhubung dengan pin 8, pin digital 8. Selanjutnya di pin terakhir yaitu ada pin enable 3 dan 4. Pin enable 3 dan 4 terhubung dengan pin digital PWM yang 10. Selanjutnya di sini ada baterai 6 volt yang telah diseri. Kemudian kita akan menghubungkan groundnya itu pada ground baterai 6 volt dan ground Arduino, sehingga rangkaian pada motor HPC pada baterai dan Arduino itu terintegrasi, sehingga tidak ada ketimpangan yang bisa menyebabkan rangkaian tidak bisa bekerja. Selanjutnya kita akan mengkaji daripada kode program yang disusun atau digunakan pada rangkaian robot mobile control ini, dengan kita akan menguji melalui serial monitor di Tinkercad. Pada bagian pertama ini kita akan mengidentifikasi setiap bagian atau setiap pin yang digunakan pada rangkaian ini. Kita mengidentifikasi di sini motor kiri 1 atau bagian ini nih, kita hubungkan dengan pin digital 13 terhubung dengan motor kiri 1. Motor kiri 2 terhubung dengan pin digital 12 yang mana ada di bagian ini. Kenapa tadi dijelaskan bahwa bisa diputar-balikan? Kita tetap bisa mengganti-ganti bagian terminal positif dan negatif motor DC, dengan catatan pada bagian kode program ini kita bisa menyesuaikannya sehingga tidak terbolak-balik. Selanjutnya pada motor kanan 1 dengan pin digital 9. Selanjutnya ada pin motor kanan terhubung dengan pin digital 8. Kemudian di sini diinisiasi atau diidentifikasi lagi daripada pin PWM atau pulse width modulation. Pulse width modulation di sini seperti yang berpengaruh terhadap lebar pulsa yang berpengaruh pada, dalam hal ini outputnya, yaitu kecepatan gerakan daripada motor di sini. Pin PWM 1 dan 2 dihubungkan dengan pin digital PWM 11. Kemudian PWM 3 4, maksudnya PWM enable 3 dan 4 terhubung dengan pin digital 10. Dengan tanda PWM itu ada kayak kumis, we call it kumis di sini, yang mana itu pulse width modulation bisa divariasikan. Selanjutnya setelah kita mengidentifikasi dan identifikasi daripada pin komponen-komponen yang digunakan, kita menggunakan void setup. Void setup ini adalah bagian daripada kode program yang dijalankan pertama kali dan dijalankan sekali. Pada bagian ini kita siapkan serial begin. Serial begin ini yaitu pembacaan pada serial monitor dengan baud rate sebesar 9600. Dalam artian kita bisa melihat
setiap eksekusi program yang kita jalankan dari rangkaian ini dengan serial monitor. Kita bisa dapatkan data-data tertulisnya gitu. Kemudian ada bagian identifikasi pin daripada yang telah kita gunakan di sini. Kita atur pin mode pada motor ini sebagai output atau keluaran tegangan yang masuk daripada Arduino proses, kemudian outputnya berupa gerakan motor bagian kiri maupun kanan. Selanjutnya pin mode PWM 1234 ini juga berfungsi sebagai output yang mana berpengaruh terhadap gerakan motor. Setelah kita menyusun bagian setup, kita akan memanfaatkan bagian void loop. Void loop ini merupakan bagian dari kode program khusus di Arduino yang dijalankan secara berulang-ulang dan akan terus berjalan selama kode programnya itu tidak terganti atau ada yang rusak, atau rangkaiannya itu tidak ada yang rusak juga, ataupun dari microcontrollernya. Jadi ini akan terus dijalankan sampai sekiranya faktor-faktor tadi yang memengaruhi rangkaian tidak dapat bekerja. Di sini kita memanfaatkan logika if jika di sini ada serial available lebih daripada 0, kemudian kita menginisiasi atau integer dataku. Nah, pembacaan serial di sini adalah untuk membaca besaran daripada kecepatan motor bergerak dengan memanfaatkan PWM yang setelah dijelaskan tadi. Di sini ada penulisan dari data sinyal analog PWM 1234 yaitu di kisaran 255. Kecepatan atau besaran dari PWM ini dapat divariasikan tergantung dengan kebutuhan. Adapun biasanya di atas 255 itu microcontroller kurang bisa memberikan outputnya dengan maksimal. Dengan tanda itu Arduino-nya bisa berbunyi dan kecepatannya di kecepatan 255. Oke, lanjut. Setelah kita menggunakan logika jika, kita masukkan fungsinya di sini. Ini bagian fungsi yang digunakan di dalam logika jika ini. Di sini keadaan pertama, if dataku F, maksudnya ketika dataku ini pembacaan serial ini kita memberikan input berupa tulisan di sini, maka dia akan menjalankan eksekusi program ini. Ketika kita menuliskan dataku dengan tulisan F, dengan ketikan huruf F, maka digital write di sini akan ada pembacaan sinyal digital yang memberikan output atau mengatur output daripada motor DC 1 atau bagian kiri dengan bagian kanan. Di sini dataku F, bagian motor kiri 1, bagian kiri 1 dan kanan 1 itu akan diam, sedangkan bagian kiri 2 dan kanan 2 akan dalam keadaan menyala. Maksudnya berarti kedua motor DC ini akan bergerak secara paralel atau beriringan dengan arah yang sama. Dengan demikian kita bisa mengkategorikannya sebagai gerakan maju. Kemudian untuk memberikan tanda bahwa motor ini maju, kita bisa menuliskan serial pin LN itu kita akan memisahkan antara tulisan atas dengan yang bawah dengan tulisan mundur. Di sini serial pin LN maju. Jadi nanti selain kita bisa mengamati secara fisiknya itu motor DC-nya bergerak maju, kita mendapatkan data berupa tulisan maju di serial monitor. Selanjutnya keadaan kedua kita menggunakan else if. Di keadaan kedua selain daripada F ini, ketika kita menginput B, di sini akan ada pembacaan digital lagi dengan motor 1 dan kiri 1 dan kanan 1 dalam keadaan
high atau nyala, dengan motor kiri 2 dan kanan 2 itu low. Maka keadaan ini akan berbanding terbalik dengan pergerakan tadi, yang mana tadi bergerak maju, sekarang bergerak mundur. Hal ini kita bisa menuliskan serial print in, print ln, yaitu mundur. Keadaan ketiga yaitu ketika kita menginput tulisan F, maka kita bisa memvariasikannya dengan motor kiri 1 dan kanan 1 berturut-turut, yaitu low dan high, dan kiri 2 kanan 2 yaitu high dan low. Maksudnya jadi bagian daripada motor DC kiri itu akan tanda kutip maju, dan bagian kanan itu akan bergerak mundur. Dalam hal ini secara fisik kita bisa melihatnya sebagai berbelok ke kanan, dan kita bisa menuliskan dalam serial monitor dengan tulisan belok kanan. Dengan kebalikannya, ketika kita memasukkan L, maka dia akan berbelok ke kiri. Dan yang terakhir yaitu pengkodean else if, ketika kita menuliskan S, maka kita men-setting setiap bagian daripada motor DC ini dalam keadaan low, yang berarti bahwa dia berhenti, tidak bergerak sedikit pun. Kita bisa menuliskannya sebagai stop. Setelah kita mengamati bagi rangkaian komponen yang digunakan dan kode program, kita coba eksekusi daripada program ini. Kita start simulation, initializing, kemudian kita akan memberikan perintah. Di sini keadaan awal yaitu 0 rpm, tidak berputar sama sekali. Kita akan memberikan perintah F. F di sini akan bergerak maju. Kita bisa mengamati daripada kecepatan rpm-nya di sini mungkin kurang bisa digambarkan dengan jelas bentuk fisiknya. Tetapi kita bisa melihat daripada angka yang dihasilkan di sini sebesar 10.613 rpm dengan bagian kanan yaitu sama, berarti arahnya sama dengan besaran juga yang sama. Kita bisa simpulkan dengan bergerak maju. Ketika kita menuliskan B, maka dia akan bergerak mundur. Maka tanda yang tadi seharusnya minus menjadi positif, dalam arti bergeraknya itu berlawanan arah. Kemudian kita memberikan perintah L. Perintah L di sini berarti bagian kanan maju, bagian kiri mundur, sama seperti tanda-tanda yang kita amati sebelumnya, maka dia berbelok ke kiri. Kemudian ketika kita memberikan perintah R, maka dia akan berbalik sebaliknya. Di sini bagian kiri dia maju dan kanan akan mundur, dalam arti belok ke kanan. Dan terakhir ketika kita mengklik S, maka dia akan berhenti secara total. Dengan ini kita bisa memanfaatkan daripada penggunaan Arduino Uno dalam pemanfaatan mobile control ini, atau yang kita bisa lihat secara fisik sehari-hari, yaitu manfaatan remote RC atau mobil RC. Nah, itu memiliki konsep yang serupa dengan pemanfaatan dual edge bridge ini, dan kita bisa memanfaatkannya dengan integrasi berbagai teknologi seperti Bluetooth, yang mana bisa dikendalikan secara nirkabel. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga penjelasan dan pembahasan yang disampaikan ini bisa bermanfaat, juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.